رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dari berbagai kenikmatan, nikmat yang sangat besar yang kita rasakan hingga hari ini adalah nikmat keislaman, nikmat keimanan, dan juga nikmat termasuk bi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukuri nikmat tersebut agar nikmat ini senantiasa terjaga, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini. Dengan cara mensyukuri nikmat tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita seluruhnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Dan jikalau kalian mengkufuri, sungguh adabku sangatlah pedih. Baik, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan terkait dengan tema yang akan kita sebutkan di malam hari ini. Pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang bisa memotivasi kita, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita tatkala kita mengalami sebuah turunnya keimanan, tatkala kita dijauhi oleh orang-orang lain, tatkala banyak dari manusia meninggalkan kita. Maka pembahasan seperti ini adalah bentuk motivasi bagaimana sikap yang benar ketika orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita senangi kemudian menjauh dari kita. Maka sebelum kita sebutkan dan kita jelaskan pembahasan kali ini, ada beberapa poin terkait dengan tema. Yang pertama adalah bagaimana seorang sangat-sangat ditekankan untuk menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang biasa disebut dengan tawakal. Hubungan antara poin yang ini dengan pembahasan kita atau tema kita, tema yang berjudul tidak semua manusia ridho terhadapmu. Lalu apa hubungan antara tawakal dengan tema kita di malam hari ini? Hubungannya bahwasanya ketika seorang hamba dia diwajibkan untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan segala perkaranya kepada Allah yang menciptakannya, maka itu akan membuat dia menjadi tenang ketika ada orang yang tidak senang kepadanya, ketika ada orang yang benci kepadanya, karena dia tahu Allah sudah mengaturnya dan saya sudah menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tawakal ini seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah i'timadun qalb 'ala Allah 'azza wa jalla fi jamil manafi' wa daf'il madar, yaitu ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perkara-perkara yang baik sekaligus
untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah pada segala urusannya, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, urusan rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kecukupan. Demikian pula ketika banyak orang-orang di sekeliling kita yang menjauhi kita, yang tidak senang dengan kita, tidak ridha dengan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kita. Dengan cara apa tadi? Dengan cara bertawakal kepadanya, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memberikan ketenangan hidup padanya. Tidak mudah gelisah dan tidak mudah galau ketika dia melihat orang di sekitarnya, orang-orang yang dicintai ternyata menghindar darinya. Tawakal ini merupakan sifatnya orang-orang beriman. Yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka langsung bertambah keimanannya. Ini merupakan pelajaran kepada saya dan kepada jamaah sekalian ya. Selama ini ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemana kita? Apakah ada di antara kita yang bertambah keimanannya? Apakah ada di antara kita yang kemudian hatinya menjadi takut, menjadi gemetar? Karena ini merupakan sifat orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat kami juga bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi sifatnya orang-orang beriman itu adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya rezeki, yang mengatur segala urusannya, yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang mematikannya. Begitu pentingnya ibadah tawakal ini, sampai-sampai di kebanyakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah bentuk tawakal. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang hendak keluar dari rumah, maka dia mengucapkan sebuah doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, saya bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi disebutkan tentang apa? Tentang tawakal. Karena memang penting sekali tawakal ini supaya hidup kita menjadi tenang. Kita mendapatkan sakinah. Walaupun 1000 orang mencela kita. Walaupun tidak ada manusia lagi ingin mendekati kita. Tidak jadi masalah karena dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya kalau seandainya ada istrinya mungkin yang meninggalkannya, anaknya yang meninggalkannya padahal dia sedang membutuhkan anak dan istrinya, kemudian ditinggalkan. Hatinya pun tetap menjadi tenang. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mantap dengan tawakalnya. Dia betul-betul menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya. Maka penting sekali yang seorang memahami makna dari tawakal yang benar. Makanya kita sebutkan pembahasan seputar tawakal. Sebelum kita panjang lebar menjelaskan tema kita di malam hari ini. Iya. Dan juga seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi doa hendaknya kita hafalkan. Dan saya berbaik sangka kepada semuanya. InsyaAllah doa seperti ini kita sudah hafalkan dan sering kita amalkan.
Doa ketika kita hendak tidur, iya. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang berbunyi Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Ya Allah, sungguh aku menyerahkan diriku kepadamu dan menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan saya menyerahkan semua perkaraku kepadamu. Apa maksudnya ini? Menyerahkan segala urusan, apa maksudnya tadi? Tawakal. Itulah yang disebut dengan tawakal, seorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengharapkan sesuatu kemudian tidak sesuai dengan harapannya, di luar dari ekspektasinya? Tetap dia berserah diri, tetap dia merasa tenang. Jadi tawakal itu bukan seorang ketika dia sudah mengatakan saya tawakal, kemudian ternyata dari apa yang dia harapkan tidak sesuai, kemudian dia bersedih. Tidak seperti itu orang bertawakal. Orang bertawakal itu ketika dia betul-betul menyerahkan segala urusannya kepada Allah, kemudian ternyata hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapannya, dia pun tetap tenang. Itulah tawakal. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika dia sudah memarkir motornya, memarkir mobilnya di depan rumahnya, dia masukkan ke dalam garasi, kemudian dia kunci, dia gembok. Qadarallahu ma sya'an, kemudian ternyata mobilnya dicuri orang lain. Kalau dia benar tawakalnya, dia pun tetap tenang dan tidak bersedih. Karena hakikatnya dia sudah serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dengan dicurinya barang yang tadi adalah kebaikan untuk dirinya. Betul tidak? Barangkali ketika barang tersebut dicuri, diambil oleh orang lain, kebaikan untuk dirinya, walaupun menurut dirinya tidak baik. Tapi menurut Allah ada hikmah di belakangnya. Ada kebaikan di belakangnya. Itulah orang yang bertawakal dengan sebenar-benarnya. Iya. Jadi bukan tawakal itu seorang ketika dia sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapan, kemudian dia bersedih. Tawakalnya kurang sempurna di sini. Dan juga jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini di antara sebab yang bisa mendatangkan rezeki untuk seorang hamba. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jikalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya sekedar tawakal di lisan saja, enggak. Iya. Tapi tawakal yang benar tadi seperti yang saya katakan. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana seekor burung diberikan rezeki kepadanya. Iya. Bagaimana kehidupan seekor burung itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Padahal mereka tidak punya akal. Padahal mereka tidak punya kaki. Mereka tidak mempelajari teori bagaimana mencari mendapatkan rezeki. Tapi karena mereka punya tawakal yang sangat besar, sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Nah, ternyata kita di manusia yang diberikan akal, diberikan tangan, diberikan kaki, terkadang kita mengeluhkan dari segala rezeki kita. Iya. Kita mengeluhkan rezeki kita belum maksimal, tidak sesuai harapan. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rezeki. Kalau seekor burung saja diberikan rezeki yang notabene tidak punya akal, apalagi seorang manusia, tinggal dia memperbaiki tawakalnya kepada Allah. Dan jangan dipikir yang namanya tawakal tersebut adalah seorang tidak menempuh sebab-sebabnya. Ini salah. Tawakal yang benar adalah i'timadin qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla ma'a akhdil asbab. Adalah bagaimana hatinya betul-betul tergantung kepada Allah, bergantung kepadanya, bersamaan mengambil sebab-sebabnya.
Contoh, kalau seorang ingin mendapatkan rezeki, bukan hanya sekedar menyandarkan urusannya kepada Allah kemudian tidak bekerja. Bekerja, kemudian sandarkan semua urusannya, semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Iya. Bukan tawakal itu seorang duduk-duduk di rumah, kemudian berdoa, kemudian tidur, kemudian bukan itu tawakal. Seorang tawakal dengan tawakal yang benar adalah dia bekerja sambil dia menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau sedikit yang didapatkan itu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Artinya tawakal ini bukan hanya sekedar di lisan ya, enggak. Tapi betul-betul tawakal sambil mengambil sebab-sebabnya. Maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung diberikan rezeki kepada mereka. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Poin yang pertama terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan materi kita, yaitu tidak semua manusia akan ridha kepada kita. Ketika dia sudah betul-betul menanamkan tawakal ini ke dalam hatinya, dia pun akan menjadi tenang ketika kawannya meninggalkannya, ketika kawannya mengkhianatinya. Karena seperti yang dikatakan seperti disebutkan dalam materi kita, tidak semua orang ridha kepada kita. Artinya, kalaupun kita berusaha untuk menjadi orang yang paling baik sedunia, tetap ada saja orang yang pasti tidak senang dengan kita. Tetap pasti ada saja orang yang tidak suka dengan perilaku kita, sikap kita, ucapan kita, ada saja. Jangankan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala ada saja di antara hamba-hambanya yang tidak senang dengan Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala, ada saja. Yang mengatakan Allah tidak adil. Allah ini sedang berbuat zalim. Allah kenapa berbuat demikian? Allah kenapa menimpakan musibah kepada saya? Memberikan nikmat kepada si fulan, tidak kepada saya. Coba lihat. Allah ini, Tuhannya. Iya. Demikian pula manusia yang paling mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak lepas dari bencian dari orang-orang yang membenci beliau. Tidak lepas dari cacian dari orang-orang yang mencela beliau. Iya. Oleh karenanya ada sebuah ucapan yang sangat indah. Ucapan ini sebenarnya kami hafalkan dari guru kita Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala yang beliau nukilkan dari guru beliau Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kata beliau, "Ma salimallahu min bariyatihi wala bin nabi wa kaifa ana." Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kesempurnaannya tidak lepas dari celaan manusia. Tidak pula nabi, bagaimana dengan saya? Iya. Kalau kalian menjadi orang yang baik, maka orang-orang jahat akan membenci kalian. Jika kalian orang yang buruk, maka orang yang baik mencela kalian. Tidak akan semua manusia berkumpul bersatu padu menyenangi kita. Tidak ada itu. Oleh karenanya harus diperbaiki tawakal. Iya. Ketika misalnya yang dahulunya teman kita, teman sama-sama di satu kajian, satu majelis. Kita sama-sama duduk dengan guru yang sama. Kita kumpul bareng, kita cerita bareng. Kemudian dia meninggalkan kita, menggibahi kita. Tenang, biarkan. Kenapa? Karena tidak semua orang mencintai kita. Tidak semua orang meridai kita. Makanya diperbaiki tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara poin terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini, itu bagaimana seorang dia senantiasa mengharapkan cintanya dan keridhaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lainnya. Itulah yang paling terpenting dalam kehidupan kita, adalah bagaimana kita memiliki sifat kecintaan kepada Allah dan juga Allah pun cinta kepada kita. Oleh karenanya berkata seorang pepatah Arab mengatakan, laisa sya'an an tuhibballah, walakinna sya'an kulla sya'an yuhibbaka Allah. Bukanlah perkara yang terpenting adalah engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang terpenting itu. Karena setiap dari manusia bisa mengakui demikian. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Nabinya.
Iya, bukan itu yang terpenting. Tapi yang terpenting dari perkara yang paling pentingnya adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka jangan pernah menanyakan kebaikan yang akan muncul di belakangnya. Jangan pernah mempertanyakan dari keberkahan yang akan lahir di belakangnya. Apapun yang dia minta pasti akan diberikan oleh Allah. Setiap kali dia minta pertolongan, pasti Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Setiap kali dia minta bantuan, pasti Allah akan berikan bantuan kepadanya. Itulah yang disebutkan dalam hadits qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'utiyannah, wa la in ista'adani la'u'idannah." Apabila saya telah mencintai hambaku, maka saya akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maka saya akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Iya. Kemudian saya pun akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Saya akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Hati-hati jemaah sekalian, jangan disalahpahami hadis yang saya sampaikan. Ketika dikatakan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi penglihatannya, saya akan menjadi tangannya. Bukan artinya Allah menyatu dengan hamba-hambanya, tidak. Kata para ulama, maksud dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba, diberikan taufik kepada semua anggota tubuhnya. Matanya dijaga sehingga dia tidak melihat kecuali pada perkara yang halal. Telinganya dijaga, diberikan taufik sehingga dia tidak mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Tangannya dijaga sehingga dia tidak menggenggam kecuali perkara yang baik. Menggenggam mushaf, menggenggam kitab, menggenggam pena untuk mencatat faidah. Dijaga tangannya, tidak memegang sembarangan, tidak memegang uang yang haram. Iya. Kakinya pun dijaga, tidak melangkahkan pada perkara-perkara yang haram. Kaki yang digunakan hanya digunakan untuk pergi ke masjid, majelis ta'lim, untuk ini, dan seterusnya. Iya. Kemudian di hadis yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'alani la'utiyannah." Jikalau hambaku tadi sudah saya cintai, apapun yang dia minta pasti saya berikan. "Wala in ista'adani la'u'idannah." Jikalau dia minta pertolongan kepadaku, maka saya pun akan memberikan pertolongan kepadanya. Itulah buah yang sangat manis jikalau seorang hamba sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau seandainya kawan kita, teman kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, karib kerabat kita meninggalkan kita, tidak jadi masalah. Dan jangan pernah pusing, jangan pernah bersedih. Kalaupun bersedih, segera bangkit. Iya. Ketahuilah bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita. Sebab bahaya. Kalau Allah yang meninggalkan kita, pasti keburukan yang terjadi. Pasti kesedihan, pasti kegalauan. Itu kalau Allah meninggalkan kita. Bagaimana jadinya jemaah sekalian kalau seandainya kita menadahkan tangan, kalau Allah berpaling dari kita. Ini hamba saya tidak cintai. Kita menadahkan tangan, Allah tidak mendengarkannya. Kita meminta, Allah tidak mengabulkannya. Itu akibat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari seorang hamba. Subhanallah. Jadi yang terpenting bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pimpinan kita misalnya tidak senang dengan kita, tidak jadi masalah. Yang penting kita kerjakan tugas-tugas kita, kita kerjakan amanah, selesaikan tugas. Iya. Mereka mau mencela kita, mau menyalahkan kita, tidak jadi masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita. Nah, sekarang bagaimana seorang berupaya untuk mencari sebab-sebab agar dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicintai oleh pimpinannya, bukan dicintai oleh bosnya. Sebab pimpinan dan bosnya adalah manusia juga yang punya banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia, yang paling sempurna. Itulah yang paling penting. Iya. Adapun manusia dari pimpinan kita, dari bos kita, mereka manusia biasa. Iya.
Yang kadang mereka salah, kadang mereka berbuat dosa, kadang mereka lalai, kadang mereka begini. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mulia, yang karenanya lah kita beribadah, yang karenanya lah kita meminta, yang karenanya kita mengerjakan salat, yang karenanya kita berpuasa di bulan Ramadan, yang dengan namanya kita menyebut, yang dengan namanya kita menyebutnya. Iya, yang karenanya kita sujud kepadanya. Yang setiap hari kita meminta segala keperluan, segala hajat kita kepadanya. Iya. Memang secara teori pembahasan seperti ini sangatlah mudah untuk kita bahas. Tapi secara praktik mungkin berat kita terapkan. Terkadang mungkin orang yang sudah sangat-sangat kita percayai, kemudian tiba-tiba membenci kita tanpa ada sebab. Kemudian hati pun menjadi sedih, hati pun menjadi galau. Tapi ingatlah, segera bangkit. Ketahuilah bahwasanya yang terpenting bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Iya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu cintaan yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selainnya. Seperti ayat yang kita bacakan pada salat maghrib tadi. Allah sebutkan dua kriteria manusia, dua jenis manusia yang sangat bertolak belakang. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Golongan yang pertama yang mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan di antara manusia. Ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mereka mencintai Allah sebagaimana mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terjadi terjadi persyirikatan dalam hal cinta. Kemudian Allah sebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman kecintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada jamaah sekalian, kepada ikhwan dan akhwat sekalian, latih diri kita untuk bagaimana hati ini senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar untuk membaca kalamnya, gemar untuk membaca firman-firman-Nya, gemar untuk mengerjakan salat-salat sunnah, gemar untuk mengerjakan salat berjamaah. Karena kapan seorang sudah punya kecintaan untuk mengerjakan ibadah, itulah tanda bahwa dia sedang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat orang-orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, kecintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pimpinannya, bukan kepada bosnya, bukan kepada istrinya, bukan kepada anaknya. Kalaupun seandainya pasangannya meninggalkannya, dia pun tidak bersedih. Kalaupun bersedih, dia segera bangkit. Dia segera menghapus air matanya. Itu orang beriman. Iya. Karena mereka tahu manusia itu punya kekurangan. Banyak kekurangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang paling sempurna. Maka Allah lah yang paling berhak untuk paling kita cintai. Iya, bukan yang lainnya. Makanya latih diri kita untuk senantiasa bagaimana hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati ini betul-betul hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mencintai dari sebagian makhluk-makhluknya, maka jangan sampai kecintaan tersebut membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini? Bukan artinya seorang dia terlarang mencintai dari pasangannya, dari anak-anaknya, dari kawan-kawannya. Tidak. Boleh-boleh saja. Dia cinta kepada kawannya yang telah berbuat baik kepadanya. Dia cinta kepada istrinya yang telah menemani dirinya. Dia cinta kepada anaknya yang selama ini berbakti kepadanya. Boleh-boleh saja. Tapi yang terlarang apabila kecintaannya tersebut membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi hadir di majelis ilmu. Tidak lagi mengenal hak dan kewajibannya. Tidak lagi mengerjakan kewajiban salat berjamaah. Tidak lagi membaca Al-Quran karena dia sibuk untuk melayani istri dan anak-anaknya. Hati-hati. Itulah cinta yang berbahaya. Itulah cinta yang menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan lagi,
Tidak tercela seorang hamba ketika dia mencintai dari kawan-kawan dari pasangannya, tidak apa-apa. Tapi yang berbahaya apabila kecintaan ini membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini berat. Mungkin ini berat untuk dipraktekkan. Tapi kalau kita usahakan dan kita upayakan, insya Allah bisa. Iya. Apalagi di zaman sekarang ada istilah laki-laki yang takut dengan istrinya karena dia saking cinta kepada istrinya, tidak mau untuk mengecewakan istrinya. Ketika istrinya minta sesuatu, dia pun enggan untuk menolaknya. Itu di antara ciri orang seperti ini telah diperbudak oleh istrinya. Karena dia sudah terlalu cinta kepada istrinya. Cinta yang berlebihan kepada seorang makhluk akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Saya ulangi, cinta yang berlebihan kepada makhluk akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Sebagaimana kalau Anda terlalu cinta kepada pasangan, akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Iya. Saking cintanya antum kepada istri ini. Istri bilang jangan dulu pergi kerja. Tolong temani saya di rumah. Padahal antum harus kerja. Bosnya antum sudah telepon, antum di mana? Kamu di mana? Karena antum sudah terlalu cinta kepada istri, antum tinggalkan pekerjaan, besok-besok antum dipecat. Betul tidak ini? Betul. Iya. Karena terlalu cintanya kepada anak. Iya. Sehingga melalaikan kewajiban. Karena kita ingin menyenangkan anak kita, kita ajak ke mall, kemudian kita lupa salat berjamaah, kita lupa salat ini, kita lupa salat itu. Itu yang berbahaya jemaah sekalian. Baik, perhatikan bahwa orang beriman itu kecintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya, dan saya tidak pernah mengklaim bahwa saya adalah makhluk, adalah manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai manusia biasa juga ada kecintaan, ada kecenderungan kepada pasangan, kepada anak-anak. Tapi dari sini kita semua yang belajar. Kita semua melatih diri untuk bagaimana kita jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling kita cintai. Sehingga apapun yang Allah inginkan kita kerjakan tanpa berpikir dua kali. Tidak berpikir panjang. Langsung kita kerjakan. Ketika Allah dan Rasulnya menginginkan sesuatu, kita pun kerjakan. Tidak berpikir dua kali. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara pembahasan terkait dengan tema kita di malam hari ini adalah bagaimana seorang dianjurkan untuk memaafkan orang lain yang tidak senang kepada kita. Kita memaafkan orang yang ternyata orang tersebut tidak senang, tidak ridha kepada kita. Kita latih diri untuk senantiasa memiliki sifat memaafkan kepada orang lain. Apakah orang lain tersebut berbuat salah kepada kita ataukah tidak? Ini seringkali saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Ketika saya berdakwah di Bulukumba, di Bantaing. Milikilah sifat memaafkan. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, kita yang duluan meminta maaf. Tidak ada masalah. Dan dengan hal tersebut, kalian akan menjadi hamba yang paling mulia. Walaupun kita menjadi rendah di hadapan mereka. Tapi selama itu kebaikan, kerjakan. Karena banyak-banyak di antara kita lebih mengedepankan ego. Dia yang salah, dia minta maaf kepada kita. Jangan. Kita dulu minta maaf, bro. Barangkali saya yang salah. Padahal kita benar. Tetap kita katakan barangkali saya salah, bro. Saya minta maaf. Akan tenang hati itu. Ketika misalnya dia bersengketa dengan orang lain di jalan. Mobilnya ditabrak. Padahal dia ditabrak. Dia langsung minta maaf. Mohon maaf, bro. Kawan, saya mohon maaf. Mungkin saya yang salah. Maafkan saya. Indah sekali kehidupan demikian. Tidak ada dendam kepada orang lain. Tidak ada permusuhan kepada orang lain. Karena hatinya senantiasa terbuka untuk memaafkan orang lain. Karena terjadinya persisian di antara kaum muslimin ketika tidak ada sifat memaafkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat menyebutkan bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri penghuni surga adalah mereka yang senantiasa
memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian menjadi pertanyaan kepada kita, siapakah mereka yang bertakwa? Apa ciri-cirinya dan bagaimana karakternya? Ternyata Allah sebutkan sifat mereka di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Iya. Mungkin sekarang ekonominya lagi susah. Tetap dia bersedekah. Dia punya uang di sakunya cuma 10.000. Dengan 10.000-nya dia bersedekah kepada orang lain. Itulah yang terbaik. Kalau orang bersedekah dengan 1 juta, sementara dia punya kelapangan, ada pahalanya. Tapi tidak seperti orang yang mendapatkan kesusahan. Dia punya uang saku cuma 10.000. Dengan 10.000-nya dia berbagi kepada kawannya. Ada orang minta-minta di jalan, dia kasihkan 10.000. Indah sekali kehidupan. Dan ini ciri-ciri orang bertakwa. Miliki sifat seperti ini. Yang senantiasa berinfak dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Walaupun kita butuh. Tapi kita mengedepankan orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wal kadhimina al-ghaidh. Dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa memaafkan dari orang lain. Maafkan. Jika ada teman kita yang berbuat salah dengan sengaja atau tidak, segera maafkan. Sebelum dia minta maaf, segera maafkan. Bro, kawanku, ikhwan sekalian dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Umur kita sangatlah terbatas. Dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita membawa sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa permusuhan dengan kaum muslimin. Jangan sampai kita membawa dosa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hasad dan dengki kepada kaum muslimin kepada orang lain. Cukuplah dosa-dosa kita dari dosa judi, dari dosa melihat perempuan yang bukan mahram, dari dosa ghibah, dari dosa namimah, dari dosa ini, dosa itu. Banyak sekali dosa kita. Jangan sampai ditambah dengan permusuhan dengan kaum muslimin. Jangan. Iya. Sudah cukup dosa kita bisa membinasakan kita. Iya. Betapa sering kita lalai dari kewajiban. Betapa sering kita melalaikan dari adzan. Itu kan dosa. Dosa itu jamaah sekalian. Dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun sibuk dengan pekerjaan kita. Bukankah itu dosa? Dosa. Dan sudah cukup dosa tersebut membinasakan kita. Maka jangan lagi ditambah dengan dosa yang lainnya. Apalagi dosa permusuhan dengan kaum muslimin. Jangan. Iya. Kita ketemu di jalan dengan mereka, berikan salam. Kalau tidak bisa berikan salam, paling tidak berikan senyuman. Itu yang terbaik. Apa salahnya kalau kita duluan memberikan salam kepada mereka? Apa salahnya ketika kita duluan menyapa mereka? Apa salahnya dan apa beratnya ketika kita memberikan senyuman kepada mereka? Tinggal kita tarik, sudah. Dapatkan kebaikan kita. Wa tabassumuka li akhika shadaqah. Dan senyumanmu kepada orang lain adalah sedekah. Iya, bisa dibayangkan itu jemaah sekalian. Jikalau ada orang yang jengkel kepada kita, benci kepada kita, tidak senang dengan kita, tidak ridha dengan kita balas dengan kebaikan. Itu bisa menjadi sebab terbesar kita dipereratkan hubungan kita dengan mereka. Kita dipersaudarakan dengan orang tersebut. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Si fulan tidak beri salam, kita tidak beri salam. Jangan. Apabila si fulan tidak berikan salam, kita yang berikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya fulan, bagaimana kabar? Sambil berikan senyuman. Indah sekali kehidupan. Tenang itu hati. Iya, tenang sekali. Rezeki pun akan lancar kepada kita. Kawan-kawan pun senang dengan kita. Yang tadinya jengkel dengan kita, tidak senang dengan kita. Ketika kita berikan senyuman, barangkali dengan senyuman tersebut, dia pun langsung care, langsung senang dengan kita. Iya.
Kalaupun seandainya kita berikan salam, kemudian mereka tidak membalas salam kita, tidak jadi masalah. Ada makhluk yang paling mulia yang menjawab salam kita. Siapa itu? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah. Kalaupun senyuman kita tidak berbalas, itu pun tidak jadi masalah. Iya. Karena senyuman kita walaupun tidak berbalas terhitung sedekah. Subhanallah jemaah sekalian. Makanya kita berikan pendahuluan seperti ini sebelum kita lebih lanjut. Iya. Membahas tema tidak semua manusia ridha kepada kita, kita sebutkan pendahuluan-pendahuluannya. Itu bagaimana seorang punya sifat tawakal, bagaimana seorang lebih mengedepankan kecintaannya kepada Allah, bagaimana seorang punya sifat memaafkan kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang membencinya, dia pun tenang. Karena dia bersiap untuk memaafkan. Iya. Perhatikan jemaah sekalian, saya akan sebutkan ayat demi ayat bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas." Itu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, iya, dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Inilah sifatnya orang-orang bertakwa yang mereka akan diberikan surga yang luasnya langit seperti langit dan bumi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian memaafkan dan tidakkah kalian berlapang dada? Bukankah kalian senang agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Artinya apa jemaah sekalian? Sebagaimana kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka demikian pula cara untuk mendapatkan pengampunan dosa adalah dengan memaafkan orang lain. Dengan cara kita memaafkan orang lain, bisa jadi Allah mengampuni dosa kita. Siapa yang tidak butuh pengampunan dosa? Siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Kita semuanya mengharapkan, kita semuanya menginginkan supaya kita diampuni dosanya, maafkan kesalahan orang lain. Iya. Tetangga kita mungkin kemarin menggibahi kita, memutar musik keras-keras sehingga mengganggu kenyamanan kita. Tidak jadi masalah. Kita yang minta maaf, kita maafkan mereka. Assalamualaikum kawan, assalamualaikum sobat. Kemarin terlalu keras tapi tidak jadi masalah, saya maafkan ki. Subhanallah. Tenang lagi hati. Iya. Dia pun mendapatkan dari berbagai pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian memberikan maaf dan tidakkah kalian berlapang dada? Dan bukankah kalian senang agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Dan jikalau kalian memaafkan, maka sungguh memaafkan tersebut sangat dekat dengan ketakwaan. Siapa saja yang hendak menjadi orang yang bertakwa, maka hendaknya dia melazimi sifat ini, memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan seperti saya katakan di awal kajian bahwa banyaknya perselisihan di tengah kaum muslimin, persengketaan, percekcokan, permusuhan di antara mereka karena mereka tidak punya sifat memaafkan. Hati mereka sempit. Hati mereka tidak lapang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Padahal kalau dipikir, kalau dia memaafkan kesalahan orang lain, barangkali ketika dia sadar, dia pun langsung dimaafkan oleh orang lain. Tentunya kita pasti sering berbuat salah dong. Bukan cuma orang lain yang berbuat salah, kita pun terkadang berbuat salah. Nah, bagaimana supaya kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain? Yang pertama, kita maafkan dulu kesalahan orang lain. Supaya ketika kita berbuat salah, juga akan dimaafkan oleh orang lain. Iya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari perbuatan seorang hamba. Baik perbuatannya, maka baik pula yang dia akan didapatkan. Buruk perbuatannya, maka buruk pula balasan yang akan didapatkan. Iya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian sebelum kita tutup majelis kita, karena tentunya waktu yang membatasi kita. Jadi saya akan sebutkan, inilah inti pembahasan kita di malam hari ini, yaitu bagaimana seorang hamba
Dia betul-betul mencari keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat ya, tanpa melihat dari tanggapan dan nilai dari orang lain. Walaupun orang lain menanggapi kita dengan keburukan, dengan kezaliman atau dengan yang lainnya, selama Allah Subhanahu wa taala menganggap baik kita, itulah yang paling baik. Iya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhtin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhtin lahi sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, ikhwan dan akhwat sekalian, upayakan bagaimana dalam kehidupan kita yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan untuk mencari muka orang lain, bukan untuk pencitraan. Kita berbuat baik bukan untuk pencitraan, bukan untuk disanjung, dikagumi oleh orang lain, tidak. Walaupun orang mengagumi kita, walaupun orang menyanjung kita, jangan pernah menoleh. Ya, tetap berbuat kebaikan, walaupun kebaikan kita tidak berbalas. Waman iltamasa ridha Allah, barang siapa yang dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, iya, walaupun manusia akan benci kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya, dan juga Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Saya ulang lagi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia mencari ridha Allah dengan kebaikan yang dia kerjakan, dia mencari ridha Allah, bukan mencari muka manusia, bukan mencari sanjungan dan pujian manusia, tapi dia cari murni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pencitraan juga. Karena banyak-banyak di zaman sekarang orang berbuat kebaikan karena apa? Pencitraan. Ingin dilihat orang yang bijak, orang yang baik, orang yang santun, orang yang ramah. Jangan pernah menoleh seperti ini. Tapi tetap kerjakan kebaikan walaupun tidak ada orang yang menyanjungnya. Walaupun tidak ada orang yang membalasnya. Tetap kerjakan kebaikan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya keridhaan Allah yang kita cari, bukan pujian manusia. Barang siapa yang dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat manusia murka kepadanya, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, maka Allah akan meridainya dan Allah akan buat manusia ridha kepadanya. Iya. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhtillah. Sebaliknya, barang siapa yang dia mencari keridhaan manusia, mencari muka, cari pujian, cari follower, pencitraan bukan karena tulus dalam hatinya. Bisakhtillahi, dengan kebaikan yang dikerjakan tadi, datangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Wa askhata alaihi nas, maka Allah pun akan membuat manusia murka kepadanya. Itulah jikalau kebaikan yang dikerjakan tidak tulus dalam hati, tapi hanya sekedar pencitraan dari manusia. Iya. Kemudian yang terakhir, ucapan seorang bijak dari pepatah Arab, dia mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak, wa ridhallahi ghayatun la tutrak, wa atruk ma la yudrak, wa adrik ma la yudrak. Ucapan yang sangat indah, yang barangkali pantas untuk ditulis dengan tinta emas, supaya kita termotivasi untuk bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, ridhan nasi ghayatun la tutrak, ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sebuah cita-cita yang tidak bisa diraih. Keridhaan manusia seluruhnya adalah merupakan cita-cita yang tidak akan bisa diraih. Artinya tidak akan bisa semua manusia cinta kepada kita, tidak akan bisa. Kamu orang baik, orang jahat akan benci kepadamu. Kamu orang jahat, orang baik akan mencela dirimu. Demikian. Wa ridhallahi ghayatun la tutrak. Sementara keridhaan Allah adalah puncak yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya keridhaan Allah adalah harga mati. Tidak boleh ditinggalkan. Sebab itulah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan seorang hamba. Watruk ma la yudrak, maka tinggalkanlah apa yang tidak mungkin untuk didapatkan. Apa itu? Apa itu perkara yang tidak mungkin didapatkan? Apa yang tidak mungkin didapatkan? Keridhaan manusia. Maka tinggalkan itu semuanya. Tinggalkanlah apa yang tidak mungkin didapatkan. Wa adrik ma la yutrak. Dan raihlah apa yang tidak bisa ditinggalkan. Apa itu? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengejar keridhaan Allah dan bukan mengejar keridhaan manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jikalau ada orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita, maka kita pun menjadi orang yang paling terdepan dalam memaafkan kesalahannya. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.